Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Furqan Kampar yang saya cintai dan saya muliakan. Apa kabarnya ayahanda ibunda? Ibunda sudah bikin kue? Hah? Menangislah ibunda kalau belum bikin kue. Dan siap-siap manasin gulai karena lebarannya belum jelas. Pemerintah, kalau Muhammadiyah Jumat kan, kita belum tahu apa Jumat apa Sabtu. Kalau Sabtu berarti 30 hari puasa dah. Sementara ibunda lah masak gulai malam Jumat kelihatan. Paso dipanai lagi kelihatan. Kalau lewat Kampar, dengar-dengar lebaran tidak lewat Kampar katanya. Ayahanda THR lah turun? Belum, habis. Menangislah kita sama-sama ya. Samu berarti kita. Iya, salah satu yang menjadi pokok di dalam agama kita itu adalah persoalan akidah. Dia merupakan perkara yang sangat penting. Ya, karena itulah awal kita menjadi sebab kita lurus di dalam beragama atau tidak. Selamatnya kita di dunia dan di akhirat itu dari akidah yang lurus. Apabila akidah kita menyimpang, maka akan terjadi keburukan di dunia apalagi di akhirat nanti. Dan di dalam perkara-perkara yang usul, yang pokok, tidak boleh ada penyimpangan sama sekali. Kalau ada penyimpangan, apalagi yang usul, maka dapat menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam atau iman. Oleh karenanya, patutlah kita semua jamaah kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam agama kita ini. Karena setiap kebaikan pasti ada keburukan. Kalau ada taat pasti ada maksiat. Kalau ada tauhid maka pasti ada syirik. Kalau ada sunnah maka lawan sunnah itu adalah bid'ah. Keduanya ini akan selalu berperang, bertempur. Tidak bisa disatukan. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dan batil. Kalau begitu Ustaz, bagaimana cara kita supaya tidak tersesat? Caranya adalah kita mengetahui yang lurus. Sepakat? Kalau kita tahu yang lurus, maka kita tahu ini tersesat ini. Ayahanda tahu jalan mudik ke kemana lagi? Tahu aja. Tahu jalan pulang ke Jambi. Maka kalau ada orang yang mau ngajak menyimpang, karena kita tahu jalan ke Jambi, ya kan? Kita tidak akan ikut, walaupun banyak orang yang jalan situ. Ikut
bukan jalan ke Jambi. Kenapa? Karena kita tahu. Berarti dia berilmu, dia paham. Salah satu sebab orang menyimpang itu karena dia tidak berilmu, tidak paham. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Di dalam surah Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta tanggung jawab. Jadi seorang muslim itu tegak dengan ilmu. Dia nggak mau ikut-ikutan. Dia punya prinsip. Apalagi kalau jadi dai, jadi ustaz, dia harus punya pendirian. Walaupun berbeda dengan orang. Apalagi yang pokok, yang kuruk saja, yang memang ada terjadi perbedaan di situ. Dia harus punya. Dia membela pendapatnya. Dia punya pendapat mazhab A, dia pertahankan. B. Makanya kita bersyukur di Indonesia ini terbuka itu. Kalau di negara lain mungkin harus satu pemahaman. Di Indonesia bebas. Walaupun ada juga batasan tetap. Nanti kita bahas itu. Jadi satu cara untuk kita tahu kesesatan itu, kita tahu yang benar. Bagaimana kita tahu jalan ke Jambi, maka kita tahu jalan menyimpang dari ke Jambi itu. Yang kedua, kita mengetahui langsung penyimpangan-penyimpangan itu. Oleh karenanya para ulama, mereka memberitahu kita dari kitab-kitab yang mereka tulis penyimpangan-penyimpangan itu. Dan oleh sebab itu, judul saya pada subuh di ceramah yang insya Allah singkat tapi insya Allah bermanfaat ini adalah penyimpangan rukun iman. Ini adalah sesuatu yang sangat perlu sekali kita mengetahui. Walaupun nanti saya ringkas saja, tidak saya bahas secara rinci satu persatu karena membutuhkan waktu yang panjang. Dia perlu membongkar satu persatu pembahasan itu. Insya Allah ini bermanfaat. Kita mengetahui bahwa rukun iman itu ada 6. Suatu ketika Nabi sedang duduk bersama sahabatnya. Datang seorang laki-laki yang tidak dikenal, laki-laki asing. Dia pakai baju putih, tapi tidak terlihat kotor bajunya. Biasanya kalau musafir itu bajunya kotor. Ini ternyata bersih. Sahabat nggak ada yang kenal. Dia duduk di depan Nabi, dia taruh lututnya itu ketemu dengan lutut Nabi saking dekat. Lalu dia bertanya kepada Nabi, Muhammad, terangkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Engkau mengakui malaikat-malaikat. Engkau melaksanakan ibadah sholat. Engkau melaksanakan ibadah sholat. Engkau membayar zakat. Kau puasa di bulan Ramadan dan kau berhaji bagi yang mampu. Lalu kata laki-laki pakaian putih tadi, apa itu iman? Engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, pada rasul-rasul, kepada hari akhir, hari pembalasan, kepada qada dan qadar. Apa itu ihsan? Ihsan itu kata Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah seolah
melihat Allah. Dan kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Sudah, pergilah laki-laki tadi. Maka Rasulullah berkata dengan para sahabat, tahukah kalian siapa laki-laki tadi? Kata, tidak tahu ya Rasulullah. Dia itu Jibril yang menyamar, yang mengajari kalian. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, terjadi penyimpangan di rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan itu. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 1 tadi. Kita bahas rukun iman ini. Pertama, penyimpangan pada rukun iman, yakni beriman kepada Allah. Sebagian manusia dia menyimpang, dia tidak beriman kepada Allah, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifatnya. Mereka mempercayai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada yang menyembah Buddha Gautama, ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah Sun Gokong, ada yang menyembah Dewi Kuan Im. Siapa nama kawan Sun Gokong itu? Yang perutnya buncit itu siapa? Ada yang menyembah Cupat Kai, ada yang menyembah berhala seperti orang zaman jahiliyah dulu. Kalau di kita Indonesia dulu sebelum datang Islam, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah roh-roh. Dalam ilmu apa itu disebut kepercayaan kepada dinamisme dan animisme. Itu pelajaran sekolah kita. Terjadi penyimpangan itu, kesesatan itu. Dan ini kesesatan. La tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Sampai perkara-perkara yang menuju situ aja nggak boleh. Makanya ada istilah syirik besar, syirik kecil. Syirik besar jelas dari tadi. Ada syirik kecil. Apa syirik kecil ibunda? Riya. Riya. Ibadah ingin dilihat oleh orang. Itu syirik, kata Nabi, syirik kecil. Syirik kecil itu gak bisa dilihat. Dia lebih halus dari semut kecil hitam yang berjalan di batu di dalam hutan yang gelap di saat hujan turun lebat, badai. Tapi Allah tahu, riya ingin dilihat orang itu syirik kecil, karena dia sudah menjadikan selain Allah tujuan dia dalam beribadah itu. Apa indikasinya Ustaz? Ya, indikasinya boleh jadi berbedanya dia ketika dia dilihat orang dalam melakukan sesuatu ibadah dan ketika tidak dilihat orang. Ketika dilihat calon mertua, beda dia. Itu riya. Ada yang namanya sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar oleh orang. Sama juga ini. Ingin orang tahu. Nyumbang ke masjid 1 juta. Bendahara nanya atau sekretaris, tulis apa Pak? Tulis saja hamba Allah. Oke dah? Oke dah? Oke, bagus tujuannya. Supaya dia jangan riya, jangan sum'ah. Tapi setan itu pintar dia. Ketika dibaca oleh bendahara atau sekretaris, infak dari hamba Allah 1 juta, dia ngecek dengan kawan di sebelahnya. Kau tahu dah siapa yang 1 juta itu? Atau kawannya tidak tahu, nah itu aku. Nah, berhasil setan tadi. Awalnya dia, Ustaz kalau begitu tidak boleh tulis nama. Boleh.
Siapa bilang itu? Tapi kalau kita tahu, kalau kita ditulis namo bakal adoria, jangan. Kan kita lah tahu itu. Karena beda-beda kita nih. Ada orang kalau namanya dipuji langsung hidungnya mekar. Kalau ulama dulu tidak, dia kalau dipuji orang dilemparnya pasir. Orang tuh, jangan kau lempari aku dengan pasir. Yakni berbahayanya pujian itu. Kenapa ayahanda? Kenapa ibunda? Karena alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu? Segala puji itu milik Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini kalau kita bahas panjang. Yang kedua, beriman kepada malaikat dengan segala rinciannya. Salah satu penyimpangan terhadap beriman kepada malaikat ini adalah ada kelompok atau perorangan. Ini kalau zaman sekarang ini orang-orang akliyun, liberal. Mereka mengimani yakni malaikat itu hanya anasir-anasir, hanya sifat baik saja. Mereka tidak meyakini bahwa malaikat itu memang ada makhluknya. Berbeda dengan kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini bahwa malaikat itu benar-benar makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan atau dari cahaya. Kalau mereka nggak meyakini, mereka menganggap malaikat itu hanya sifat baik saja kayaknya. Jadi mereka nggak percaya itu. Kalau kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa malaikat itu dia berbentuk, memang makhluk, zatnya ada, diciptakan dari makhluk. Bahkan di dalam Quran, di hadis ceritakan bagaimana model. Nanti ibunda buka surah Fatir. Surah apa? Fatir. Surah ke-35 dikatakan bersayap malaikat. Diceritakan di dalam hadis sayap Jibril itu 700 sayap. Pernah Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Ufuk langit itu tertutup, timur, barat, selatan, utara itu tertutup besarnya Jibril. Allahu Akbar. Apalagi Allah, makhluk Allah yang paling besar itu adalah yakni Arsy. Arsy Allah itu makhluk yang paling besar. Dia dipikul oleh malaikat pemikul Arsy. Ini Nabi mau mengatakan besarnya Arsy itu. Dipikul oleh 8 malaikat pemikul Arsy yang kata Nabi, kalau burung paling cepat terbang dari telinganya itu 700 tahun baru sampai ke pundaknya itu. Allahu Akbar. Bayangkan besarnya malaikat itu, pemikul Arsy itu. Kita melihat makhluk Allah aja, kita melihat gajah besar sekali. Kita melihat apa? Paus biru besar sekali. Nggak usah kita lihat orang luar aja, orang Arab, Afrika, ya kan? Eropa nih, ayahanda yang sudah umroh, sudah haji. Lihat orang-orang besarnya itu. Ibunda, siapa yang mengukur? Lihat, ada yang segini gitu kan? Susah nak begini yang majalah suatu besar. Bayangkan orang Nabi Adam itu kata Rasulullah, tinggi Nabi Adam itu 30 hasta. 30 hasta. Kalau ini kan ke meter itu 27 meter. Bayangkan besar. Nanti kita akan di surga akan sebesar Nabi Adam. Kata Nabi Muhammad, karena dosa dan maksiat itulah manusia itu mengecil, mengerucut. Bayangkan tuh, makanya kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Hud dan Soleh itu
dia tinggal di gunung karena badannya besar. Di pahatnya gunung itu jadi rumah. Tuh banyak di Arab Saudi sana ada bekas-bekas mereka. Makanya mereka sombong itu, menolak apa? Tidak mau menerima dakwah Hud dan Saleh itu. Karena mereka besar, umurnya tua. Ayahanda ini seperti ibunda saya, rata-rata 70-an ya umurnya. 70, 71, ibu saya 73. Semoga Allah merahmati ibu saya dan ayahanda dan ibunda semua. Kita bilanglah panjang umur kita, belum. Umur Nabi kaum Nabi Ibrahim itu 400 tahun, Nabi yang lain 150 tahun, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh itu dia berdakwah di dalam Quran diceritakan 950 tahun. Dan ketika banjir surut, beliau masih hidup 300 tahun lagi. Berarti 950 tambah 300, 1250 kurang lebih. Lama sekali gitu. Bacalah di kitab sejarah para nabi seperti tulisan Al-Imam Ibnu Katsir. Makanya dulu para sahabat itu ngecek dengan Nabi. Alangkah lemaknya orang-orang dulu bisa ibadah panjang karena umurnya apa? Panjang. Jadi banyak dia secara kuantitas. Kami ini pendek-pendek. Nabi Muhammad 63 tahun. Kawan kita ada yang 40 lewat. Lalu Allah kasih kita satu malam yang kalau kita ibadah di malam itu, kita seperti ibadah 83 tahun. Apa itu? Lailatul Qadar. Bergembira para sahabat, walaupun umurnya pendek, kalau dapat tiap tahun Lailatul Qadar, kalikan aja itu ibadah 83 kali berapa. Kita lanjut, singkat. Penyimpangan terhadap rukun iman yang ketiga, beriman pada Rasul-Rasul. Ini banyak. Salah satunya adalah banyak orang yang mengimani ada Nabi sudah Nabi Muhammad. Ini sesat. Bahkan keluar dari Islam, kufur. Kenapa? Karena menentang Quran. Kata Allah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khotam. Ya, bulan Ramadan ibunda khotam Quran. Khotam itu apa? Tamat, selesai. Dan Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, la nabiyya ba'di, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudahku. Datang orang mengaku jadi nabi. Yang paling terkenal dulu di zaman Nabi wafat ada namanya Musailamah Al-Kazzab. Ada 4 orang tuh, 2 laki-laki, 2 perempuan, ngaku jadi nabi. Diperangi oleh Abu Bakar. Terus itu, dan Nabi sudah menceritakan nanti akan muncul nabi-nabi palsu kurang lebih 30 orang. Kata para ulama, 30 orang ini bukan pembatasan, maksudnya banyak. Di Indonesia aja berapa kali muncul nabi palsu? Betul? Dulu ada pernah terkenal dari Bogor nabi namanya, nama nabinya itu Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq, dia ngaku nabi. Ada lagi Lia Eden, ya kan? Dia ngaku malaikat Jibril, anaknya Imam Mahdi. Udah dihukum, ya kan? Ada lagi perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah itu pernah juga berapa tahun lagi, namanya Tugimin. Masa nama Nabi Tugimin? Tidak enak kece, kayak Kiai Zainuddin MZ, tidak enak itu nama Tugimin. Kalau dipakai syair sholawat tidak enak. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, itu bukan kece saya, kece Zainuddin MZ. Kalau sallallahu alaihi Tugimin,
Ada yang nama tuh gini. Maaf Riko. Riko bukan kecek saya, kecek Kiai Zainuddin MZ. Dulu saya fansnya waktu masih anak-anak dulu, penggemar Zainuddin MZ. Papa sering beli kaset banyak. Terus ngaku jadi nabi. Ini sesat. Sesat ibunda. Ingat ibunda, kalau ada orang yang ngaku nabi sesat, lapor ke Pakem. Negara ada Pakem. Di situ ada Kesbangpol, ada MUI dan sebagainya. Lapor. Penyimpangan cepat. Kita lanjutkan sehingga saja yang kemudian yang keempat, penyimpangan terhadap kitab-kitab Allah. Kalau kitab yang terakhir itu Al-Quran. Penyimpangan terhadap Al-Quran itu banyak hal. Pertama, melecehkan ini, meremehkan, menginjak, membuang. Ini zatnya itu, mushaf itu. Mushaf itu Quran yang tidak ada terjemahannya. Diawali Al-Fatihah, diakhiri An-Nas. Itu 30 juz, itu namanya mushaf. Mushaf itu wajib kita muliakan, tidak boleh kita hina. Makanya guru ngaji kita dulu, kalau kita baca Quran, Amri, guru ngaji saya pertama itu papa saya, guru ngaji saya kedua itu namanya Ustadz Syarifuddin, semoga Allah merahmati beliau. Beliau Amri, jangan taruh Quran itu di lantai. Ya ini itu menghina Quran, itu nggak sopan dengan Quran. Ya ini nggak boleh kita taruh Quran itu di lantai, di bawah lutut kita, nggak boleh, ya kan ibunda? Makanya orang tua dulu ada yang namanya lehar misalnya. Sekarang udah canggih dah, pakai meja yang kakinya bisa dilipat, meja. Kalau dulu lehar, cekku kan, saya juga bingung waktu kecil, macam mana gue ini kok bisa terbuka. Itu, jadi nggak boleh gitu. Bahkan kalau ada orang tuh pakai mantel, bersulam benang emas, apalagi acara pernikahan, ya kan ditaruh yang untuk Quran itu jangan terhina zatnya itu, mushaf itu. Makanya kita harus perhatian ini, bunda. Kalau kita naruh Quran, mushaf Quran itu ibunda, kalau dia bergabung dengan buku-buku yang lain, jangan dia ditaruh ditumpuk di bawah buku-buku itu. Jangan. Kalau ditaruh di satu tempat, taruh dia paling tinggi. Di meja, di mana? Di lemari. Jangan dia ditumpuk-tumpuk dengan buku. Itu menghina Quran itu. Gak boleh. Kalau saya pribadi, saya ada lemari buku saya khusus, saya taruh, saya beli di Shopee apa? Oh Shopee iya, beli online. Itu papan saya beli, ada itu dipaku di dinding. Di situ saya taruh Quran saya, Quran istri saya, anak-anak saya. Jadi saya bedakan. Jangan dicampur, itu termasuk menghinakan. Ibunda bolak-balik baca Quran, dijaga adabnya. Jangan buka lembaran-lembaran Quran itu pakai air liur. Habis air liur ibunda minta air liur ayahanda, apa minta air liur. Itu termasuk secara nggak langsung sengaja kita menghina Quran. Apalagi habis makan jengkol, Quran itu diwangi-wangi dikasih, memuliakan. Payah Ustaz, licin apa kertenya itu nak. Nah ibunda gue kayak teller di bank. Karena teller di bank itu kan dia kalau nak ngitung duit kan dia ada alat atau dia pakai tangan ya kan. Nah dia tuh supaya jangan licin, dibuatnya lah itu kayak mangkok kecil, dikasihnya busa, disiramnya air dikit. Jadi kalau dia nak perlu basah tangan itu, nah itu jangan
Jangan pakai lem. Dulu guru ngaji kita tuh kayak gitu ngajarnya. Saya nggak pernah ngalamin itu. Penunjuk Quran saya dulu tuh terbuat dari bulu landak. Ya, coba. Nah, benar kan? Nah, ini orang tua saya. Itu ayah juga. Dulu pakai duri landak itu zaman dulu. Untuk menunjuk guru ngaji dulu. Kalau murid-murid pakai duri landak atau minimal lidi kelapa, ya kan? Ya, ya. Karena dulu belum ada Quran elok ini. Dulu tuh Qurannya kertasnya sederhana, yang apa-apa hurufnya. Kalau kini kan ada kuning, merah, ada pembatasnya dibuat dari kita, kuning, merah. Kalau dulu kan makanya dikasih pembatas, lidi. Jangan pembatasnya itu dilipat apa? Kertas itu jangan. Itu menghina, rusak juga cepet. Bahkan cara bawa Quran aja apa? Diajar oleh guru kita dulu, betul tak ya? Di mana ditaruh? Di dada. Betul tak? Tidak ada gitu boleh pakai Quran. Ditaruh kayak itu bawa teks undang-undang atau surat lamaran itu orang dulu itu. Betul? Itu cara memuliakan mushaf Al-Quran itu sampai seperti itu. Nah, ini perlu diajar kepada anak-anak kita. Ada Quran misalnya di ujung, ayah anda duduk seperti itu. Di Qurannya ada, dulu ditepuk sama guru ngaji, Quran itu. Karena menghina mushaf Quran itu masuk bab pembatal keimanan. Nawaqidul Islam. Ada yang Nawaqidul Islam yang ke-11, yang ke-7. Namanya istihza biddin, mengolok-olok simbol-simbol agama. Makanya orang-orang kafir itu kalau dia mau menghina Islam, misalnya dia robek-robek Al-Quran, dia bakar Al-Quran, dia injak Quran. Dulu kita di Bengkulu heboh berapa bulan lalu ada perempuan PNS kalau nggak salah di Kepayang. Apa Quran apa Yasin? Supo saya. Hah? Ah, Yasin. Heboh langsung didodoknya mau dipijak. Pokoknya itulah menghina Quran. Kan langsung viral. Dihukum enggak dia? Dipecat itu hukuman bagi dia. Karena nggak boleh. Tahu gak ibunda? Saya pernah membaca dan mendengar ceramah Syekh di Saudi. Atas Syekh itu, dukun-dukun di sana itu, di Arab itu lebih mengerikan tarekotnya, cara dia bersekutu dengan setan itu. Salah satunya apa, ayahanda, ibunda? Dia pijak Quran itu di kakinya, supaya dia datang setan kepada dia. Ada lagi Quran itu, mushaf Quran itu dicemplungkannya di mana? Di toilet WC, tempat orang buang air itu. Maka setan senangnya karena dia bersekutu dengan syaitan, yakni menghina simbol Islam, Quran. Maka kita wajib ini, yakni memuliakan Quran. Maka dari situ bercabang, Ustaz, macam mana kita memuliakan tulisan-tulisan Quran, ya kan? Ada kan? Misalnya apa? Misalnya tulisan tahlil la ilaha illallah atau lengkap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fatwa ulama keluar, misalnya ulama Saudi apa. Orang ada yang peci tulisan la ilaha illallah, ya kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu hati-hati Anda. Kalau nyuci peci itu jangan sembarangan taruh apa? Misalnya di dalam ember cucian bersatu dia kayak bendo pelat Jambi itu. Ibu-ibu tahu tuh pelat Jambi. Iya kan? Apa pelat Jambi ya? Hah?
bersatu kayak CD tahu, compact disc, itu menghina la ilaha illallah. Makanya juga ulama ada yang sampai membahas bagaimana hukum menulis ayat-ayat Quran minimal bismillah dengan huruf Arab di kertas-kertas undangan. Ulama terbit fatwanya nggak boleh, khawatir nanti menghina itu undangan itu. Nanti ibunda habis baca undangan lempar, dipijak-pijak kayak cucung, itu nggak boleh. Sampai seperti itu loh. Jadi jangan Ustaz solusinya jangan ditulis pakai bahasa Arab, bahasa Quran itu ditulis saja pakai surah Latin kalau misalnya perlunya. Paham sampai sini? Kenapa? Itu tadi khawatir kan ada tuh, misalnya minimal surah Ar-Rum ayat 21 itu, wa min ayatihi, ditulis pakai bahasa Arab. Kalau ibunda jadikan bungkus apa? Bungkus kacang, itu menghina. Lalu timbul lagi cabangnya itu, Ustaz, macam mana kalau ada Quran atau sejenisnya, buku Yasin, Quran atau yang dia itu sudah lama dipakai, lah bertahun-tahun, lah buluk kalau bahasa Inggris itu. Kalau bahasa Bengkulu apa lah buluk, lah lapuak, lah robek-robek, lah lepas kapernya, lah sekarang sering dibaca berlipat-lipat. Nah itu terbit para ulama supaya dia tidak terhina, numpuk apa segala macam sejenisnya, boleh dikubur dalam tanah supaya dia tidak terhina, atau dia dibakar di dalam apa? Dalam kaleng atau apa. Itu nggak apa-apa supaya dia tidak terhina. Kan kalau kayak Quran ini baru-baru ini. Kalau ya lalamu, lah 20 tahun, kan biasanya Quran itu laku, buruk, numpuk lah, kan tidak enak dipandang. Juga Quran itu terhina, sampai ulama membahas serinci itu, bayangkan. Apalagi yang di baju tulisan ayat, apalagi yang di mobil, hati-hati. Kelak mobil Anda parkir di tempat diskotik, tulisan di mobilnya, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang beriman bertakwalah kepada Allah. Parkir di diskotik di mana Pulau Baik, kayak kita tidak tahu kan orang lain. Nah itu, jadi tidak boleh itu menghina. Termasuk menghina Quran juga, yakni menjadikan Quran itu jimat. Ayahanda ibunda itu menghina Quran itu. Saya pernah itu lihat rumah bapak-bapak itu. Quran itu 30 dipaku di depan pintu. Saya bilang, Pak, itu apa? Ngapa Pak Quran mau dipaku kok? Itu kalau bini hamil supaya tidak diganggu kuntil bapak. Jadi kuntil bapak itu suka maling bayi dalam perut. Itu la ilaha illallah. Quran itu bukan untuk jimat. Quran itu ayahanda bukan buat jampi-jampi seperti itu. Ada anak muda supaya melet betino, dia baca surah Yusuf 3 kali, lalu ngentak-ngentak kaki pakai tanah pakai kakinya 7 kali. La ilaha illallah. Hidung bulat, kulit hitam, rambut keriting, buntu. Nak baca berapa kali surah Yusuf? Tino mana mau. Tapi kalau biar hitam, hidung bulat, pendek, betis gedang, tapi berduit banyak, ada tino. Maksud saya bukan nggak boleh baca Quran, tapi Quran itu bukan buat itu, bukan buat jimat. Quran itu dibaca. Kalau nak ngusir setan, kata Nabi, baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Kata Nabi, setan lari dari rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Alhamdulillah Ustaz, saya baca surah Al-Baqarah Ustaz, laki saya lari dari rumah. Berarti laki saya setan Ustaz. Bisa jadi karena setan itu apa? Minal jin
jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Sepertinya jam sudah 6:06. Saya mohon maaf kepanjangan ini. Ini sebenarnya masih ada lagi 2 poin, tapi ayahanda udah mau upacara bendera ya. Ibunda mau nyuci-nyuci apa tadi. Semoga ini bermanfaat. Intinya adalah bahwa kita harus mempelajari agama kita. Kita harus mempelajari rukun agama kita, dari rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, agar kita tidak termasuk orang-orang yang menghinakan agama kita. Yang dengan itu insya Allah Allah menurunkan rahmatnya. Cukup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma taqabbal minna du'a'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal saya dan ayahanda ibunda semua selama bulan Ramadan ini. Ibadah doa kita, ibadah salat ruku dan sujud kita, ibadah puasa kita, ibadah infak zakat sedekah kita, Allah balas dengan surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.